manusia artinya yang berhak disembah. Apa yang berhak disembah oleh manusia dan jin dan seluruhnya bersetuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus Al-Mujib, yang Maha menjawab doa. Nah, di sini jadi kita sebagai muslim ingin sekali hendak dikabulkan, dijawab doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau awak berdoa dengan cara yang benar, dengan cara yang baik, jadi ada tiga kemungkinan. Yang pertama apa? Allah kabulkan doa kita. Allah kasih apa yang kita minta, rezeki misalnya. Yang kedua, Allah akan menjaga kita dari malapetaka bencana yang ada di dunia. Ini faidah doa. Yang ketiga adalah Allah simpan di akhirat kelak. Karena Allah lebih tahu, lebih mengetahui. Kita itu lebih butuh dengan apa yang di akhirat kelak. Jadi Allah simpan buat kita untuk di akhirat nanti. Masalah Maha sayang Allah kepada kita semua. Semoga kita senantiasa mendapatkan kejayaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan di depan kita ada sebuah semut. Di sini apa sini? Semut kecil, tidak ada harganya. Satu ringgit pun tidak ada. Tetapi Allah berikan rezeki kepada semut. Rasulullah SAW bersabda, Subhana man yarzuqu namlata as-sawdaa min lailatis samaa wa ala saqatis samaa. Apa artinya? Subhanallah, maha Allah yang memberikan rezeki kepada semut yang hitam pada malam yang gelap gulita di atas batu yang licin. Masya Allah, memberikan rezeki kepada hewan yang paling kecil. Bagaimana dengan kita sebagai manusia yang Allah suruh bebankan untuk ibadah kepadanya? Jadi ini betulnya saya baca Ar-Razzaq sebetulnya. Ar-Razzaq. Jadi ini adalah nama Allah yang namanya Ar-Razzaq, yang Maha memberi rezeki. Kemudian At-Tawwab. Kemudian Al-Ghafur, yang Maha memberi ampunan. Kemudian Al-Tayyib, yang Maha Penyembuh. Yang tidak ada yang sebelum dan tidak ada sudah. Yang ada Al-Bari, yang artinya yang Maha mencipta. Al-Syakir, yang Maha bersyukur. Al-Musawwir, yang Maha memberikan rupa, yang membentuk. Al-Wadud, yang Maha memiliki kasih sayang kepada hambanya. Al-Ghani, yang Maha kaya. Al-Fatah, yang Maha membuka. Dan As-Subur, As-Salat, Al-Jamil, Al-Khaliq. Masya Allah, Al-Khaliq di sini yang Maha menciptakan. Nah, para jemaah yang mulia, di sini di depan Anda semua ada sebuah gambar. Gambar ini adalah seorang bayi balita di dalam kandungan ibu, masih janin dalam kandungan ibu, yang berumur masih 5 bulan. Berapa? 5 bulan. Subhanallah, Maha suci Allah, senantiasa Allah menyempurnakan bayi tersebut. Kita amati matanya, telinga, hidung, semuanya sempurna. Ini menunjukkan bahwa Allah memperhatikan kita dari sejak kita di dalam perut sehingga kita meninggal dunia. Masya Allah, ini merupakan bagaimana kasih sayang Allah kepada hambanya, khususnya para mukminin, khususnya para manusia yang beriman. Masya Allah. Jadi Allah yang Maha memberikan rupa. Walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah Allah yang telah memberikan kalian bentuk di dalam rahim-rahim sebagaimana yang Allah kehendaki. Masya Allah, ini merupakan bagaimana Allah memperhatikan kita dari sejak kita lahir sampai dunia. Jadi bagi orang yang lahir itu kita senantiasa bersyukur, mencintai Allah dan malu pada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian di sini ada Al-Afu Ar-Rauf, yang maha sayang, Al-Muqit, jadi yang memberikan segala hajat untuk semua hamba. Maaf, ada bahasa dikit yang menurut saya. Jadi kita memerlukan sesuatu kepada Allah, kita ingat Allah Maha Bersyukur. Seperti itu. Di sini ada apa namanya, pemandangan panorama, pemandangan sebuah pulau yang ada di Amerika, Marina. Pulau Marina ini dikatakan pulau terindah, terelok di dunia, yang berada di Amerika sana. Nah, yang menarik, yang bagus di sini apa? Di sini penduduknya banyak orang Kristen, tetapi ada sebagian orang Muslim, dan masuk Islam ke pulau ini sejak dulu kala sudah ada orang Muslim di tempat ini. Nah, itu menunjukkan apa namanya, benar kata Nabi SAW bahwa Islam itu sudah akan menyebar ke seluruh penjuru, baik itu ke arah barat dan ke arah timur. Di sini juga ada Al-Karim yang maha apa namanya, mulia, yang maha dermawan juga gitu. Jadi Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman itu adalah, Ar-Rahman maksudnya rahmat Allah untuk segala makhluk Allah, baik itu orang kafir maupun orang Muslim. Jadi rahmat Allah itu masih ada untuk orang kafir. Contohnya apa? Buktinya Allah kasih rezeki. Tetapi Rahim, sifat yang kedua Ar-Rahim, nama yang kedua itu adalah menunjukkan rahmat Allah yang khusus untuk orang-orang yang beriman. Nah, seperti itu. Ini bumi kita begitu kecil, Masya Allah. Bulan ini adalah matahari, Masya Allah. Utusan bintang Allah SWT. Utusan bintang ini adalah apa namanya, gambaran apa namanya, Milky Way, yang artinya adalah dalam bahasa Indonesia adalah galaksi di masa galaksi di masa kini itu mencapai 156 miliar tahun cahaya. Dan kecepatan dalam detik berapa? 1.300 km per detik cahaya. Masya Allah, begitu tinggi. Kita lihat, amati angka, tidak bisa kita hitung. Ayat Allah firman, "Fala tubsiruna tubsirun wa la tubsirun." Allah berfirman,
saya bersaksi, saya bersumpah demi apa-apa yang kalian ketahui, lihat, dan apa-apa yang tidak kalian lihat. Masya Allah, apa semua yang tadi kita lihat dengan alat yang canggih. Bagaimana dengan langit yang pertama, langit itu, dan seterusnya sampai langit yang kedua. Ini baru di bawah langit yang pertama yang berada di atas bumi ini. Masya Allah. Jadi begitu besar Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding dengan ciptaan Allah. Ini sudah selesai ya. Lanjutkan saja. Kita masuk pada ruangan yang kedua. Jadi kita membagi tiga tadi. Pertama ruangan lewati, kemudian yang kedua yaitu nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa kalau kita tatkala kita memahami, menghayati, mentadaburi akan tumbuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk nama tersebut adalah Al-Haqqu, yang maha benar, Al-Khabiru, yang maha mengetahui. Sini dijelaskan atas semua para jamaah yang mulia. Namanya ada, ini adalah musibah badai pasir yang terjadi di Amerika, di wilayah Arizona di Amerika pada tahun berapa? 2012. Nah, yang paling bagusnya adalah Amerika pada tahun 2012 sudah mencapai kecanggihan yang luar biasa, tetapi tidak bisa mengetahui, tidak bisa menghadang, menghalau musibah ini. Tidak bisa mereka mendeteksi kejadian musibah badai pasir tersebut. Oleh karena itu Allah Maha Al-Qahir. Artinya apa? Yang maha menundukkan segala makhluk. Al-Qahir yang maha perkasa. Masya Allah, Allah memiliki sifat Al-Qahir. Lafaz pun Al-Qahir begitu tajam, berat itu. Kita ini menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di sini ada Asy-Syahid, yaitu yang menyaksikan, As-Sami' yang maha mendengar, Al-Basir yang maha melihat, Al-Raqib yang maha memantau, mengawasi. Kemudian para jamaah, di depan kita juga ada sebuah musibah juga. Ini adalah puting beliung, angin puting beliung yang terjadi di India. Ini menunjukkan nama Allah Al-Qawi, yang maha kuat. Allah bisa melakukan, mengerjakan apa yang Allah kehendaki. Ini menunjukkan kebesaran Allah, kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita lihat. Ini agak menurut terjadi PKW yang mana lahar panasnya mencapai 1.200 derajat Celcius. Yang paling bagus ini itu namanya api tetap menyala di dalam air. Masya Allah, bagaimana api yang masih ada di dunia, di bumi ini masih sudah panas sampai 1.000 derajat yang tidak bisa padam dengan air. Bagaimana dengan api neraka? Na'udzubillah, semoga Allah menjaga kita dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Di sini juga kita lihat tsunami yang terjadi di Aceh yang memakan banyak korban. Kemudian langsung ke sini aja. Tsunami juga yang terjadi di Thailand. Ya, di Thailand. Kemudian di sini kita lihat tayangan film gambar. Di sini kita bisa mengamati bagaimana kebesaran Allah
Al-Qahir yang maha perkasa, yang maha bisa menundukkan semua bentuk makhluk. Memiliki sifat Al-Qawi yang maha kuat. Nah, di sini Al-Hafidh. Ini contoh Allah itu maha menjaga. Kita lihat, perhatikan. Alhamdulillah, selamat. Ditunjukkan bagaimana penjagaan Allah kepada makhluknya. Nah, sudah, lanjutkan. Mari. Ya, kalau yang mau foto silahkan. Para jamaah yang mulia, senantiasa Allah selalu memberikan hidayah kepada kita. Nah, ini yang bagian ketiga. Ruangan yang ketiga, bagian mana Allah SWT tatkala kita mengamati, kita tadaburi, memahami, Allah akan akan tumbuh, akan ada rasa pengagungan kita kepada Allah, penghargaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk nama itu adalah Al-Wahidul Ahad, yang Maha Esa, yang Maha Satu, Al-Qudus. Al-Qudus yang Maha Mulia. Dan di sini langsung Al-Kabir. Raja yang mulia Al-Kabir. Al-Kabir As-Samad. Yang Maha yang Maha berdiri sendiri. As-Samad. Jadi ada Al-Qadir, yang Maha Mampu, Al-Zahir, Al-Malik, Allah, kita akan mengamati bagaimana ketinggian Allah Subhanahu wa taala dari tanda-tanda ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Terkait Allah ada dua para jamaah Allah. Yang pertama adalah ayat yang dibaca, yang ada dalam Al-Quran. Jadi kita bisa mengetahui Allah, mengetahui keberadaan Allah, ketinggian Allah dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dan yang kedua adalah kita melihat Allah, maksudnya mengetahui. Mengetahui keberadaan Allah Subhanahu wa taala dari tanda-tanda ayat-ayat yang ada di alam semesta, dari ciptaan manusia, penciptaan langit dan seterusnya. Nah, di sini tadi kita pernah
ceritakan bahwa matahari berapa para jamaah, berapa ketinggian matahari dibanding dengan bumi? 1.300.000 ketinggian matahari daripada bumi kita. Bumi asal, jadi matahari kita kalau dibanding dengan bungkusan bintang yang lain, contohnya Asy-Syi'ra al-Yamaniyah, artinya Sirius, yang mana Allah berfirman menceritakan tentang Sirius Al-Qur'an, wa annahu huwa rabbus syi'ra. Dan sungguhnya Allah adalah Rabb, pemilik Rabb bintang yang bernama Sirius. Dan ini pun lebih besar daripada matahari kita di bumi ini. Seperti itu. Jadi ini berapa besarnya daripada bumi matahari kita berapa? Jadi 8 miliar kali. Terusnya yang ketiga lebih besar lagi. Yang keempat sampai seterusnya. Ini yang bernama gugusan bintang yang ada di galaksi Bima Sakti, itu tingginya berapa? 9 miliar kali daripada matahari. Masya Allah. Bayangkan para jamaah yang mulia. Subhanallah. Bintang-bintang yang begitu besar, yang mana kita lihat matahari besar sekali. Kalau dibanding dengan yang lainnya begitu kecil. Bagaimana bumi kita? Bagaimana kita sebagai manusia? Pasti akan lebih kecil lagi. Bagaikan semut yang kita amati di depan kita. Maka Allah SWT berfirman, "La khalqus samawati wal ardi akbar min khalqin nasi walakinna aktsara nasi la ya'lamun." Artinya apa? Sungguhnya penciptaan langit dan bumi lebih dahsyat, lebih besar daripada penciptaan manusia, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi kita sebagai seorang muslim, manusia yang mengenal kita kecil sekali, maka kita harus tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan ini, ada banyak kita tahu. Ini ada sebuah pohon makanya ayat ini. Jadi pohon ini berada di di Amerika juga. Iya, yang namanya adalah Sapiyuya, pohon Sapiyuya yang tingginya berapa? 115 meter. Kemudian umur daripada tumbuhan ini berapa? 1.200 sampai 1.800 tahun lamanya. Masya Allah. Dan kita manusia, kita lihat gambar pun susah. Manusia. Subhanallah. Seseorang yang melihat, mengamati pohon ini akan mengatakan seketika, subhanallah, tinggi sekali pohon ini. Tetapi para jamaah, kita harus senantiasa lebih kagum kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan pohon yang begitu besar. Yang mana kita manusia seperti semut di bawah pohon yang ingin mendaki ke Masya Allah. Jadi kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah menciptakan segala-galanya. Jadi langsung aja kita lanjutkan. Tunggul kayu. Ini para jamaah yang mulia, dikatakan ini adalah paus. Ada yang mengatakan juga ini Jawa. Tapi yang paling penting para jamaah, bagaimana hewan berupa paus ini yang tidak memiliki akal, tidak dibebani ibadah taklif oleh Allah SWT, masih tunduk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala.
apalagi kita, lebih-lebih sebagai seorang manusia yang diberikan akal pikiran, maka akan lebih bersujud, bertasbih kepada Allah yang Maha menciptakan segala-galanya. Yang mana Allah berfirman, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu. Apa artinya para jamaah ayat ini? Jadi tidaklah sesuatu kecuali, ini umum, semua sesuatu, baik itu tumbuhan, batu yang itu pun batu, semuanya itu illa yusabbihu, kecuali mereka bertasbih dengan memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalian tidak mengetahui bagaimana cara mereka bertasbih. Subhanallah, semua makhluk itu bertasbih kepada Allah, maka kita sebagai seorang manusia yang diberikan, yang disuruh ibadah kepada Allah, maka akan lebih-lebih bertasbih kepada Allah SWT. Semoga kita selalu menjadi orang yang berzikir, bertasbih kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, terus dilanjutkan di sini Al-Majid, yang maha mulia, Al-Muhit. Jadi kita telah berbicara tentang bagaimana besar bumi, matahari, dan manusia kecil, maka Allah itu meliputi segala-galanya. Ilmu Allah meliputi segala-galanya. Ini adalah yang terakhir. Para jamaah yang mulia, adalah ruangan terakhir para jamaah yang mulia. Semoga Anda bisa bersabar sebentar saja. Di sini ada sebuah wasiat. Wasiat seorang nabi yang mulia, Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita semua ini dikumpulkan bersama Nabi di surga Firdaus kelak. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi di sini Rasulullah SAW. Nah, jangan lupa berselawat. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang berselawat 1 kali akan dibalas 10 kali selawat. Diampuni dosanya juga. Dan ini hadis wasiat Nabi kepada seorang anak yang masih kecil yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, Ibnu Abbas, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah berada bersama Nabi di belakang, dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya gulam, wahai anak yang kecil, inni mu'allimuka kalimat. Sungguhnya saya ingin mengajarkan kepada kalian beberapa wasiat kalimat. Ini menunjukkan Rasulullah begitu cinta kepada anak yang masih kecil. Rasulullah begitu memfokuskan, sangat memulai mendidik anak masih kecil. Jadi kan orang tua senantiasa memperhatikan anak-anak kita sejak mereka masih kecil, bahkan sejak mereka di dalam kandungan. Nah, Rasulullah bersabda yang pertama apa? Ihfazillah yahfazka. Apa artinya di sini adalah barang siapa wahai Ibnu Abbas, jikalau engkau menjaga Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjagamu pula. Apa makna daripada hadis tersebut? Namanya adalah jikalau kita menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, salat kita, puasa kita, semua amal ibadah kita, senantiasa Allah akan menjaga kita. Dan kalau kita menjauhi semua larangan Allah, baik itu yang kecil yang besar, Allah akan jaga kita dari segala bentuk bencana. Dan yang kedua adalah ihfazillah tajidhu tujahak. Apa artinya adalah jagalah Allah dalam semua hal, keadaan, kondisi, maka Allah akan menjaga kalian pada semua kondisi baik susah, senang, sepi, rame, semuanya Allah akan jaga. Kalau kita selalu senantiasa bertakwa kepada Allah, terutama dalam keadaan susah dan senang. Nah, jadi para jamaah yang mulia, kebiasaannya para jamaah yang datang ke kota Madinah dan Mekah biasanya terdorong untuk melaksanakan sebuah bentuk kebaikan. Semua kita, karena lingkungan masjid ada orang sholat, ada orang baca Quran, kita senantiasa ikut.
Tetapi kalau kita berada di Indonesia atau di Malaysia, kadang-kala kita lalai karena mungkin keadaan atau lingkungan kita yang berbeda. Tetapi mudah-mudahan setelah ketakwaan, amal ibadah yang semua Pak Haji laksanakan di kota ini menjadi sebuah permulaan yang mana akan kita jaga sampai meninggal nanti. Semoga kita meninggal dalam keadaan beriman. Amin ya rabbal alamin. Ketiga adalah tidak sa'alta fas'alillah. Jikalau engkau meminta maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita minta karena kita mengetahui Allah yang memberikan rizki, Allah yang mencukupi, yang menyembuhkan, maka kita minta segala-galanya keperluan kita kepada Allah yang Maha memberikan segala-galanya, Al-Wahhab, Al-Karim, Al-Jawad. Nah, jadi ada sebuah cerita beberapa sahabat, para orang terdahulu, bagaimana mengamalkan hadis ini. Mereka kalau misalnya jatuh misalnya HP bawa, mereka tidak menyuruh orang lain. Mereka ambil langsung sendiri karena mengamalkan hadis yang mulia ini. Ada juga yang lain, ketika terompa hilang, langsung minta kepada Allah, ya Allah, terompa saya hilang, berikan saya terompa. Langsung tidak mengeluh kepada selain Allah. Ini merupakan bagaimana para sahabat, orang terdahulu, bagaimana mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita orang yang bertakwa, amin rabbal alamin. Yang ketiga adalah wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan jika engkau itu minta pertolongan, maka mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selesailah wasiat yang mulia ini, senantiasa kita bisa mengamalkan semua yang kita semua wasiat tersebut. Dan mudah-mudahan semua para jamaah yang mulia diterima semua amal ibadahnya, baik sholat, baik baca Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang-orang yang senantiasa beristiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada yang mengatakan sebaik-baik keramat adalah keistiqomahan. Keistiqomahan adalah sebaik-baik keramat yang diberikan oleh Allah kepada seorang muslim. Seperti itu. Dan mudah-mudahan kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga yang penuh kenikmatan bersama para nabiyyin, was-siddiqin, was-syuhada'i, was-shalihin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair.